Ya, luar biasa, shalom. Iya, terima kasih buat Pak Timothy dan Ibu yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya, ya, juga Ibu Esther yang sudah menghubungi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Iya, tadi kita nyanyi lagu satu-satunya yang kuandalkan. Ya, waktu nyanyi itu kayaknya gampang ya. Enak lagi, apalagi kalau Marlon yang bawah ya. Semakin meresap ya. Nyanyi satu-satunya yang kuandalkan, tapi benar nggak? Ya, ketika dalam tekanan, ketika dalam persoalan, benar-benar hanya Tuhan yang kita andalkan. Ya, memang iman itu perlu diuji ya. Kalau belum diuji maka tidak terbukti bahwa yang kita andalkan itu hanya Tuhan. Ya, dalam hidup ini banyak orang mengandalkan yang lain. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Saya ingat kemarin itu ada Ibu Esther, ini salah satu peserta yang ikut dengan saya ke Israel. Itu perjalanan yang mendebarkan dan memang menguji iman. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah dengar kesaksiannya itu, wah luar biasa. Ya, dan jadi saya tuh bersyukur dan melihat bahwa memang jemaat kemarin yang bisa ikut ke Israel itu ya orang-orang yang imannya luar biasa sih menurut saya. Ya, saya tuh terpaksa harus berangkat dengan 5 orang ceritanya karena sudah melebihi kapasitas yang daftar ya. Jemaat Misbah Doa itu dari berbagai kota, dari berbagai pulau, itu akhirnya 116 orang. Kami tutup karena tiket sudah tidak ada. Saya tidak pernah mau berangkat dengan pesawat yang berbeda. Lalu suami saya bilang, Say, ini ada masalah. Kenapa? Ada 5 orang yang sudah terlanjur diterima pendaftaran tapi mereka itu bisnis kelas. Tapi ternyata bisnis kelasnya itu tidak cukup. Lah terus gimana? Ya gimana, makanya aku bingung nih, travelnya bilang katanya cukup. Saya bilang ya dibalikin aja duitnya, nggak usah berangkat. Terus ya coba ya dikasih tahu, mereka nggak mau. Mereka bilang kita nggak mau dong karena kita dari awal sudah DP, ya nggak bisa gitu. Akhirnya saya bilang apa, coba tanya travel, dari travelnya bilang ada solusinya berangkat 1 hari sebelumnya 5 orang. Lalu saya tanya kepada mereka, suami saya telepon, gimana Bu, Bapak kalau berangkat sehari sebelumnya mau nggak? Ya kita berangkat kapan aja mau, asal sama Bu Debi. Waduh ini ya bahaya ini. Saya bilang sama suami, kalau aku berangkat, kamu juga berangkat. Saya nggak mau pisah sama suami. Dia bilang, tapi kan ini grup besar, siapa yang urus? Masa kita pasrahin travel, lebih marah lagi. Kalau saya ada di grup besar, kamu di grup kecil, enggak apa-apa lah kita bagi 2. Saya bilang, saya tuh nggak mau loh kayak gini. Lain kali, saya udah hilang damai sejahtera. Lain kali jangan bikin ya kayak gini ya. Saya nggak mau pisah-pisah pesawat sama peserta gini. Enggak apa-apa, ya udah kamu berangkat aja Ya udah akhirnya saya temenin lah 5 orang ini, kita berangkat tanggal 17, tanggal 16, rombongan yang besar berangkat. Kita sudah sampai di Muscat, dapat 1 hari buat city tour, lumayan. Muscat itu kota indah, warna putih ya, kota yang sangat makmur. Besoknya kami terbang dari Muscat ke Amman, rombongan Jakarta 18 juga terbang dari Jakarta menuju ke Muscat lalu ke Amman. Kita akan bertemu di Amman. Saya pikir saya sudah mau ke Amman pasti aman. Ternyata aman pun tidak aman. Lalu saya telepon suami, saya bilang, udah ke bandara? Udah, sudah semua, ini kita sudah naik pesawat. Saya bilang, saya juga udah naik pesawat, ya udah nanti kita ketemu, bye-bye. Saya 3 jam dari Muscat ke Amman, landing, ya saya pikir, kan mereka terbang 8 jam, pasti HP-nya belum ada yang aktif. Saya buka HP, suami saya bilang, kita nggak jadi terbang. Lah kenapa? Saya telepon, kenapa Ceritanya panjang, pesawatnya rusak. Jadi Bapak Ibu ketika sudah naik peserta di atas pesawat itu sudah bergerak mau terbang, tiba-tiba ada satu peserta saya itu muntah mendadak. Dia sakit perut, sakit lambung, tiba-tiba dia keringat dingin, lalu dilaporinlah ke pramugari. Ini ada yang sakit. Dilihat keadaannya, ya coba ditukar ke kelas ekonomi, badannya dilurusin. Lalu pramugari bilang kita nggak bisa terbang, ini bisa apa-apa nanti kalau mati di pesawat tanggung jawab. Ya udah akhirnya dilapor ke pilot lihat, lalu pesawat berhenti dan kembali. Ceritanya mau turunin ibu ini. Lalu ditungguin lah ibu itu, suaminya bilang ya jangan diturunin.
Ya kita mau berangkat, mereka bertiga, lumayan 150 juta. Kalau turun kan ya hilang ya. Terus suaminya bilang, ya kita mau berangkat. Ya udah kalau mau berangkat, ya terus gimana dong? Akhirnya gini. Ya tunggu sebentar lagi katanya. Akhirnya ditunggu 10 menit, 15 menit. Pilotnya datang lagi marah. Sudah nggak bisa ya Pak, kami ini harus lepas landas. Kita sudah menghabiskan waktu hampir setengah jam nungguin Bapak. Waktu itu semua peserta juga sudah marah-marah. Ya ngapain juga itu ibu pakai sakit lagi segala macam. Ya lalu akhirnya ketika mereka datang dan ditanya, Bu, ibu gimana? Berangkat enggak? Ini kita mau buka pintu, ibu harus turun. Tiba-tiba ketika suaminya juga sudah desak, ya sudah kita turun aja kalau gitu. Ibu ini mendadak sembuh. Dia bilang kayak penyakitnya itu diangkat. Tiba-tiba hilang. Sakitnya itu tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Dia nggak pernah sakit begitu, baru kali itu. Ketika dibilang sembuh, oke, berarti kita terbang, ya terbang. Ya udah persiapan semua, memang udah siap tadi. Mau kembali ke landasan pacu lagi. Ketika pesawat itu mau mundur, tiba-tiba mesinnya mati. Ya, mogok. Ya, dan semua mati. Lalu coba di starter nggak bisa hidup. Akhirnya pintu benar-benar dibuka dan bukan ibu itu tok yang suruh turun, semua penumpang turun. Ya, lalu dinyatakan bahwa pesawat mengalami error sistem. Ini bukan yang rusak satu busi atau apa yang mau diganti, tapi sistem komputerisasinya error karena itu pesawat baru. Jadi tidak ada teknisi dari Indonesia yang bisa perbaiki. Itu harus datangkan teknisi dari Muscat langsung. Lalu pada waktu itu lebaran, jadi benar-benar aduh ya. Lalu suami saya bilang, saya doa ya ini kita ketahan. Katanya hari ini tidak mungkin berangkat. Jadi kami dikasih hotel di samping bandara, semua peserta. Ya 100 orang lebih itu ke hotel. Ya tidur. Ya akhirnya tadinya semua biasa-biasa. Lalu ya seperti 12 pengintai. Ya ada 10 orang yang membawa kabar busuk. Alkitab berkata, ya itu firman Tuhan yang bilang. 12 orang melihat masalah yang sama, 2 orang Yosua dan Kaleb tetap beriman. Yaitu nyanyinya satu-satunya yang kuandalkan. Yang lain mulai mengkamiri. Gini, kita berangkat, iya katanya sih berangkat nanti malam. Terus, tapi kalau pesawatnya pesawat yang sama, berarti kita ini kelinci percobaan. Iya kalau pesawatnya benar dibenerin. Kalau nggak benar, masalahnya ini yang error sistem. Lah komputer itu kalau mati diperbaiki nggak langsung jadi. Biasa ada yang 2-3 kali mati lagi kan. Jadi mereka itu sudah mengembangkan begini. Lalu yang tadinya orang-orang tuh tidak ada pikiran apa-apa. Tiba-tiba jadi takut. Langsung ya sebagian besar bersatu hati datang ke suami saya dan bilang, Pak, kami sudah putuskan, hampir semua peserta putuskan. Kalau berangkat pakai pesawat yang sama, kami tidak berangkat. Waduh, suami saya bingung. Aduh, gimana ya? Lalu dia telepon saya gimana saya menurutmu? Saya bilang, saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Saya ini sudah nangis begitu masuk hotel. Itu saya nangis langsung, saya sujud di tempat tidur. Sampai itu abang-abang yang bawa tas saya ke hotel itu nanya ke teman saya, what's wrong? What's happened? Karena dia lihat saya nangis itu sampai menjerit Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan ini 100 lebih peserta. Mereka tidak berangkat. Terus kenapa Tuhan? Saya ini salah apa Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Banyaklah berkecamuk. Lalu anak saya mulai WA saya, Mam, kita takut loh kalau pakai pesawat yang itu. Anak saya 3 ya. Terus saya bilang, terus gimana dek? Iya kayaknya kita pulang aja ya Mam ya. Tapi kalau papi nekat berangkat gimana dong? Saya bilang, anak saya sudah kirim foto nangis lagi. Aku nangis loh Mam. Terus akhirnya saya bilang, ya udah dek, kalau memang semua peserta bilang gitu, ya nanti ikut aja deh yang suara terbanyak bilang gimana. Akhirnya saya ditelepon peserta, Bu, Ibu yakin pesawat itu sudah baik? Saya bilang, saya ini bukan mekanik dan saya ini bukan pilot. Kalau tanya sama saya, ya saya tidak bisa jawab. Oke, Ibu nggak bisa jawab. Pertanyaan kedua, Ibu jamin keselamatan seluruh peserta? Apalagi suruh jamin keselamatan, itu hanya Tuhan yang bisa, Bu. Lah terus kalau Ibu nekat memberangkatkan peserta ini, kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Ya hidup mati di tangan Tuhan, Bu, bukan di tangan saya. Iya kan? Akhirnya
Aduh saya pusing, saya sampai nggak bisa makan, saya nangis terus. Ya ada lagi yang panggil suami saya, Pak Daniel, sebaiknya Bapak berdoa. Soalnya gini loh Pak, jangan-jangan loh Pak, kemarin itu Tuhan sudah luputkan kita dengan pesawat ibu itu sakit. Kalau kita nekat, siapa tahu kita malah melanggar kehendak Tuhan loh. Memang Tuhan ini tidak izinkan kita berangkat dengan pesawat itu rusak. Lah kok kita ngeyel mau berangkat? Suami saya bilang, Say, kalau yang lain-lain ngomong itu aku masih tetap kuat. Tapi yang satu ini ngomong, itu imanku itu langsung ciut. Karena dia bicara atas nama kehendak Tuhan. Jadi dalam posisi seperti itu memang bingung ya menentukan pilihan itu apa. Dia bilang jangan sampai kita ini justru takabur Pak. Tuhan sudah meluputkan kita kemarin, kita nekat ngeyel berangkat. Kita ada apa-apa di atas, ya kita mati tuh karena kebodohan kita. Waduh suami saya tambah ciut. Aduh gimana ya. Akhirnya saya didesak oleh beberapa peserta WA. Ibu bikin dong pengumuman di grup. Bahwa semua peserta mau kalau pesawatnya sama tidak usah berangkat. Ibu jangan berpihak pada travel yang hanya karena cari untung. Astagfirullah. Saya tuh sudah kenapa jadi begini melebar kemana-mana Tuhan. Akhirnya saya bikin pengumuman di grup. Bapak Ibu kami berpihak kepada peserta. Kalau berangkat dengan pesawat yang sama atas keputusan seluruh peserta tidak jadi berangkat. Suami saya WA, Say, kenapa kamu bikin pengumuman itu di grup? Aku ini lagi berusaha meyakinkan mereka satu-satu. Aduh Bapak Ibu memang ya. Akhirnya saya bilang lah gimana, saya juga udah gak tahu, saya ini didesak dari berbagai pihak. Lalu suami saya bilang, mending gini deh, kamu bikin video yang menenangkan hati bangsa ini. Ini tuh udah kayak bangsa Israel terpecah menjadi 2 bagian, tapi yang terbanyak tuh mau pulang. Lalu ini sudah ada pengumuman bahwa akan berangkat nanti malam jam 8. Akhirnya saya nggak tahu tiba-tiba saya bikin video singkat. Bapak Ibu, saya sudah sampai di sini loh. Saya menunggu Bapak Ibu loh di sini. Bapak Ibu, seperti pesan saya di dalam khotbah-khotbah saya, pokoknya jangan takut. Karena hidup mati kita itu dalam kedaulatan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar cuma kepleset di toilet bandara juga mati. Aduh untuk menyampaikan begitu kan, aduh saya juga udah bagaimana nih Tuhan. Akhirnya ya beberapa dikuatkan dengan apa yang saya sampaikan itu. Lalu sudah diangkut ke bandara semua. Ya jam sore itu ya kayaknya kembali ke bandara ya Bu. Bapak yang istrinya sakit datang salaman sama suami saya, Pak Daniel, saya mohon pamit. Saya kesini cuma mau pamit, kami bertiga tidak jadi ikut. Saya cuma mau ambil bagasi. Karena kalau dengan pesawat yang sama kami tidak mau. Suami saya bilang, Pak, sudah sejauh ini loh Tuhan berperkara lewat istri Bapak. Kalau kita mau jatuh, udah jatuh dari tadi itu Pak. Nggak tunggu lagi. Terus dia bilang, ya saya juga nggak tahu Pak, pokoknya saya putuskan pulang. Tiba-tiba suami saya bilang, saya mau berdoa buat Bapak, boleh nggak? Suami saya berdoa, dia bilang ketika suami saya berdoa, dia rasa ada sesuatu yang dicabut dari kepalanya. Dan tiba-tiba dia salaman dengan suami saya, dia bilang, Pak, kami sekeluarga berangkat. Itu roh ketakutan memang mengerikan loh. Ya Bapak Ibu itu ngeri loh. Lalu ya ada bapak-bapak juga datang ke suami saya, dia bilang, Pak, saya ini hanya punya iman 10%. Saya tuh takut Pak. Saya boleh enggak titip iman 90% di Bapak? Suami saya bilang enggak ada iman titipan Pak. Ya kalau titip duit mau, tapi titip iman enggak ada Pak. Itu ada yang tanya kepada anaknya, suami istri telepon, nak menurutmu gimana? Mama papa berangkat enggak? Ya, terus anaknya bilang, mama papa kan udah niat mau bersiarah, mau ke tanah perjanjian. Kalau menurutku sih ya berangkat aja ya, kalau Tuhan udah buka jalan, ya kalau memang mau jatuh udah jatuh dari tadi kali. Akhirnya mama papanya bilang oke, cuma satu pesan mama papa, kalau kita ada apa-apa, kamu jangan salahin Tuhan. Kamu tetap melayani Tuhan. Lalu papanya bilang, kamu catat PIN ATM-nya papa.
Jadi saya bilang, sekarang PIN ATM-nya sudah dirubah belum Pak? Udah Bu. Kan gak ada apa-apa, gak terjadi. Itu Bapak Ibu mereka akhirnya puji Tuhan yang pulang hanya 6 orang. Yang memutuskan tidak mau berangkat. Mereka mundur 6 orang, sisanya semua berangkat. Tapi berangkat dengan itu udah siap mati. Saya tuh bersyukur banget loh dengan peserta yang ini tuh, itu benar-benar prajurit mereka itu. Ya, itu luar biasa. Sampai ada satu peserta ngomong gini, Bu, saya malam itu dapat ayat, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia bilang ya udah, kalau udah waktunya mati ya itu kan Alkitab bilang untung. Saya bilang wah dahsyat banget nih imannya. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu pulang atau berangkat? Hah, kira-kira pulang atau berangkat? Poyo. Ya, pulang ya. Makanya nggak ikut saya waktu itu. Karena udah pasti pulang. Dan saya juga baru mengerti. Saya itu ketika berangkat berlima. Di pesawat, di hotel, saya tuh bertanya, Tuhan kenapa sih saya tuh disuruh berangkat duluan? Karena kita percaya semua yang terjadi itu seizin Tuhan kan. Tapi kenapa saya tuh disuruh pisah dari grup? Ya saya baru menyadari kalau itu ada saya di situ sudah bubar tuh grup. Saya suruh pulang semua. Karena saya nggak bisa ditekan orangnya. Apalagi kalau itu sudah menyangkut, ya ibu cuma cari untung, ini gini ditekan orang begitu tuh saya nggak bisa. Dan Tuhan tuh izinkan suami saya yang di situ. Suami saya itu memang lembut hati. Orangnya seperti Musa memang, tapi dia masuk tanah perjanjian, Musa kan tidak ya. Dia tuh bilang sama travelnya gini, kita ndak boleh salah ambil keputusan. Sekali kita salah ambil keputusan melangkahi Tuhan, kita nggak masuk tanah perjanjian. Jadi travelnya bilang, iya Pak, saya tuh manut Pak. Ternyata travelnya itu juga takut Bapak Ibu. Dia yang paling terakhir naik di pesawat, dia bersaksi. Dia bilang dia mau lari. Dia bilang dia sengaja masukin semua peserta. Dia mau lari karena dia bilang dia juga ketakutan naik pesawat itu. Dan dia bilang sudahlah, mungkin karir travel saya ini berakhir sampai di sini, ya sudahlah. Pokoknya saya nggak mau berangkat. Dia telepon beberapa pendeta minta maaf. Dia cerita, tapi beberapa pendeta ngomong, berangkat, nggak usah takut, hidup mati kan di tangan Tuhan. Dia juga telepon saya bilang, berangkat, Tuhan sudah berperkara loh. Dia bilang, tapi Bu, nanti kita sampai di Masket masalah lagi. Kita sudah dapat kabar akan transit 16 jam. Saya bilang enggak, saya berdoa ya. Tuhan berperkara. Saya akan meminta sama Tuhan. Tuhan perlancar grup kalian turun langsung ganti pesawat berangkat ke aman. Dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Bersama dengan kita itu ada beberapa grup Indonesia. Mereka transit 14 jam di Masket. Grup kita begitu turun dari pesawat disediain satu pesawat khusus. Memang hanya untuk grup peserta kita. Aduh saya tuh melihat Tuhan ya. Ada satu bapak cerita, saya itu udah di pesawat ya. Bukan itu pesawat sebelum terbang diuji coba. Di starter dimatiin. Jadi dihidupin. Begitu hidup dimatiin. Kata bapak itu gini, saya lihat di jendela Bu. Kalau ada yang kebuka tuh saya mau lompat Bu, bener. Saya udah gak peduli tuh, saya takut setengah mati tuh. Sampai diuji coba yang lain udah gini, waduh. Tiap kali dimatiin, waduh. Ya, jadi itu semua ketakutan. Memang mereka itu sudah siap mati. Makanya saya bilang tuh peserta-peserta kemarin tuh luar biasa. Ada satu bapak ketakutan, istrinya bilang gini, Pak, kalau memang mau ada pengakuan dosa, inilah waktu yang terbaik. Ya, ngaku mumpung kita ada di sini. Suaminya diem. Jadi saya tanya, jadi Bapak sudah pengakuan? Untung belum Bu. Kalau sudah maka saya benar mati sekarang Bu. Bukan karena jatuh dari pesawat, tapi disalib istri saya memang. Masalahnya beda lagi tuh. Jadi Bapak Ibu saya melihat bahwa aduh ketika kita ketemu ya di Aman, aduh saya tuh di Jordania, saya tuh peluk mereka, saya bilang aduh Tuhan tuh dahsyat, memang ini peserta-peserta yang layak masuk tanah perjanjian. Nah kita akan lihat dari kisah di Alkitab ya, coba kita baca seorang wanita yang juga luar biasa imannya. Ya kita baca Rut pasal yang pertama, judul perikopnya Rut dan Naomi.
Mungkin kita sudah sering mendengar, tapi saya percaya ada hikmat yang baru yang Tuhan mau sampaikan. Rut 1 ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi Bapak Ibu, suami dari Naomi ini Elimelek, karena terjadi kelaparan pada waktu itu di Israel, ya namanya laki-laki ya, kepala keluarga, dia harus memikirkan bagaimana keluarganya tetap hidup. Ya kalau di sini sudah tidak ada makanan, sudah nggak bisa apa-apa, ya nggak ada salahnya lah kita pergi ke tempat lain, ya untuk mengadu nasib di sana. Ya itu pun ya berat ya kalau kita mau pikir ya, nggak gampang ini. Ya lalu dikatakan di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Sebenarnya di sini yang paling berat itu Naomi sebagai wanita. Loh ini kelaparan, nggak ada makanan, pindah ke Moab dengan harapan dapat hidup, malah suaminya mati. Ya, mati. Lalu dikatakan di sana dia dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat yang kelima, lalu matilah juga kedua anaknya itu, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suami. Ya kira-kira berat nggak persoalan yang Naomi alami? Berat banget. Ya hilang suami, hilang anak laki-lakinya 2. Jadi semua anak laki-lakinya hilang saat itu. Ya berat sekali itu pergumulannya. Makanya ibu-ibu kalau masih menghadapi pergumulan yang biasa-biasa nggak usah terlalu alay lebay, amin. Ya di Alkitab banyak kisah orang yang lebih berat dari kita pergumulannya, amin. Ya suami mati, anak mati, ya semua mati, tinggal kedua menantunya dan dia belum punya anak, anak-anaknya ini baru nikah. Dikatakan di sana, ya dia kehilangan anak, kehilangan suami ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka di Israel. Dia dengar bahwa sudah terjadi pemulihan, sudah ada makanan, sudah tidak lagi kelaparan. Dia mau pulang kampung karena di situ udah gak ada suami, gak ada anak. Mau apa hidup sebatang kara dengan kedua menantunya. Ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing kamu ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciuminya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Naomi ini seorang mertua yang baik. Dia nggak egois, ya. Dia bilang, anakku toh sudah mati. Kamu ikut aku juga, aku ini bukan janda kaya. Aku ini janda miskin. Jadi daripada kamu ikut aku, lebih baik kamu pulang ke rumah ibumu. Kenapa? Karena siapa tahu kamu masih dapat suami lagi. Ya, jadi ibu-ibu kalau kita ini jadi mertua, jadilah mertua yang pengertian, amin. Ya, bilang amin dong yang kenceng. Gak usah menatap saya dengan wajah begitu. Kalau kita menjadi mertua, jadilah mertua yang pengertian kepada menantu. Kalau mertua sayang sama menantu, tidak mungkin menantu itu juga tidak sayang sama mertua. Ya, semua itu berbalik kepada kita. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, Naomi tidak egois, dia memikirkan kebahagiaan menantunya. Dia bilang, kamu pulang, nanti kamu dapat suami, kamu nikah lagi. Karena kamu ikut aku juga buat apa? Aku ini udah gak ada apa-apa. Ya, tapi menantunya menangis mereka dengan suara keras. Berkatalah dan berkatalah kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki lagi yang akan kulahirkan untuk kamu jadikan suami nanti?
pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Ya seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu akan menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu ya harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi aturan di Israel pada zaman itu, kalau ada orang menikah, suaminya mati, dia boleh kawin sama iparnya, ya sama adiknya suaminya, atau yang masih bujangan itu boleh diambil sebagai istri, ya. Jadi Naomi bilang, aku tidak mungkin bisa melahirkan anak laki-laki lagi. Kalaupun ada udah terlalu tua, kamu juga udah tua, nggak mungkin kamu tunggu. Pulanglah supaya kamu berbahagia, aku nih lebih malang. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut gak mau pulang. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Perhatikan, para allahnya. Moab itu adalah satu negeri yang tidak menyembah Allah Israel. Mereka menyembah dewa, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ya mereka bukan orang-orang ya yang takut akan Tuhan atau mengenal Tuhan. Dikatakan di sana ya, Rut bilang Naomi bilang, kamu pulanglah ya, ikut iparmu ya, dia telah pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah, ikutlah iparmu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ya, Rut memang tadinya seorang yang tidak beriman dan percaya kepada Tuhan. Tapi pada akhirnya lewat kehidupan Naomi, dia menikah dengan anaknya Naomi. Dia berkata kepada Naomi, kemana engkau pergi aku akan ikut. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Berarti dia sudah menaruh iman kepada Allah yang hidup, Allah Israel. Tadinya dia tidak terpilih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan memilih Rut. Kenapa? Karena dia itu hatinya mulia. Rut ini menantu yang sangat luar biasa. Ya, ibu-ibu kalau menantumu belum seperti Rut, doakan, amin. Kalau ibu jadi Naomi, maka pasti akan ada Rut di rumahmu, amin. Ya, tapi kalau ibu tidak menjadi Naomi berharap ada Rut, ya tidak mungkin. Ya, makanya mari kita menjadi Naomi supaya menantu-menantu kita juga menjadi Rut, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, dalam di sini Rut itu luar biasa sekali. Ya, di mana engkau mati, ayat 17 dia bilang, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mara itu artinya pahit. Ya, Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ya memang berat sih. Ya, memang masuk akal kalau Naomi berkata, panggil aku Mara, karena banyak yang pahit yang terjadi. Suaminya mati, anak-anaknya mati, bahkan dia pulang ke Betlehem sekarang tidak punya apa-apa sebagai janda miskin. Ya, tetapi dia tidak pernah melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita boleh menghadapi yang pahit di hidup ini, tapi jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab cepat atau lambat kita pasti akan melihat tangan Tuhan bekerja. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dia akan melihat. Ya, dan terbukti apa yang Naomi alami. Rut juga seorang wanita yang sangat luar biasa. Dia tahu mertuanya ini miskin, tapi dia tetap mau ikut. Ya, orang lain kan kayak Orpa, ya udahlah ya, aku disuruh pulang, iya kali aku masih bisa dapat laki, nah hidupku baik daripada ikut mertua yang miskin, sampai sana juga udah gak punya apa-apa, ya buat apa? Tapi Rut adalah seorang menantu yang luar biasa. Dan kenapa Tuhan turut bekerja, melakukan yang baik atas hidupnya? Karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Makanya mari kita jaga hati kita di hadapan Tuhan.
Ya, ada orang kepahitan. Lalu dibilang, tapi kamu kan kepahitan kan? Ya saya kan cuma begini di luar. Tapi kan Tuhan lihat hatiku, hatimu busuk. Bangga lagi. Ya, suruh berdamai. Ada orang-orang Kristen begitu. Ya udahlah Bu, berdamai aja dengan menantumu, nggak usah kepahitan. Ya saya kan cuma di muka memang begini. Tapi kan Tuhan lihat hati. Ya ampun, dari mukanya aja udah ketahuan lu kepahitan. Apalagi hatimu, amin. Karena apa yang keluar di luar tuh meluap dari hati. Ya kalau hatimu bersih lu gak mungkin sikapnya begitu. Saya tuh kadang bingung sama orang Kristen. Ya disuruh bertobat. Dikasih tahu yang benar. Bertobat aja Bu, lepaskan pengampunan. Muka gak usah kayak gitu. Ya gak apa-apa, yang penting hati kan. Tuhan melihat hati. Hatimu busuk Bu. Maaf aja ya. Ya Alkitab berkata kan hati itu, wajah itu mencerminkan hati. Amin. Ya apa yang keluar di luar tuh meluap dari hati. Jadi hati-hati, jangan kau bilang Tuhan melihat hati. Ya koreksi dulu hati yang seperti apa yang Tuhan lihat. Ya kenapa Naomi dan Ruth mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa? Karena mereka dua-dua saling mengasihi dengan tulus. Tidak ada kepentingan apapun. Naomi tidak akan memanfaatkan menantunya. Si Ruth pun tidak mau memanfaatkan mertuanya. Apa yang mau dimanfaatin? Dua-dua gak punya apa-apa. Amin. Lalu dikatakan di sana, ya banyak orang kaget melihat mereka balik ke Bethlehem. Dengan tangan penuh aku pergi, kata Naomi ayat 21. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku, ya. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya Naomi memang sedikit kepahitan. Ya dia berkata, ya Tuhan sudah mengambil semuanya. Ya Tuhan sudah naik saksi menentang aku dan yang maha kuasa mendatangkan malapetaka kepadaku. Ingat Bapak Ibu, semua yang Tuhan buat itu baik. Apapun itu, inilah kehidupan. Kita gak bisa pegang kendali atas hidup ini. Kita memang mencintai suami, tapi kalau Tuhan mau ambil, Tuhan mau panggil, ya udah, itu yang terbaik. Jangan kepahitan. Apapun ya, ada yang anaknya dipanggil, jangan kepahitan. Kita percaya bahwa itu yang terbaik dari Tuhan. 22, baca bersama. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu, kita tahu bersama kisahnya, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ketika mereka tiba di Bethlehem, lagi musim menuai gandum, lagi musim panen. Pada waktu itu orang-orang di Israel mereka punya hukum. Kalau orang panen gandum atau jelai yang jatuh di tanah tidak boleh diambil. Itu untuk orang miskin. Nanti akan ada orang miskin yang datang, dia ambil yang jatuh di tanah, itu menjadi hak mereka. Sementara yang dipetik oleh tukang panen itulah yang masuk di dalam keranjang. Itu hak yang empunya kebun. Tapi yang jatuh di tanah tidak boleh diambil. Jadi Ruth pada waktu itu dia datang karena dia mau kasih makan mertuanya yang udah tua. Dia mengambil sisa-sisa jelai yang jatuh di ladangnya Boas. Boas ini pengusaha, dia punya ladang gandum yang besar. Ya, lalu ketika Ruth mengambil itu, Boas itu melihat Ruth. Ya, dia bilang itu siapa? Oh, itu anak orang cerita. Itu loh menantunya Naomi yang suaminya udah mati dua-duanya, tapi dia ikut Naomi pulang. Dikatakan di sana seluruh Bethlehem mendengar kisah itu. Boas mengetahui, Boas bilang, oh ini perempuan yang hatinya sangat mulia itu. Lalu Boas memanggil pegawainya, dia bilang gini, kamu kalau ada Ruth ikut di belakangmu, sengajalah jatuh-jatuhkan yang banyak. Ya, supaya dia bisa ambil, kasihan itu mertuanya miskin. Dia juga miskin. Ya, jadi kamu ambil, ya lalu biar kamu jatuhkan, jadi dia dapat banyak. Ya, dan ternyata Boas ini adalah kerabat atau saudara dari Elimelek yang memang harus menjadi penebus bagi dua orang janda ini. Di Israel pada waktu itu kalau ada janda sebatang kara, maka aturannya keluarganya, suaminya atau istrinya harus menjadi penebus dua janda ini. Kalau masih muda dinikahi, kalau sudah tua dipelihara. Ya, makanya banyak orang sekarang mau melayani janda-janda muda.
Ada ibu-ibu konseling sama saya, suami saya selingkuh Bu sama janda. Terus saya sudah kasih tahu, dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang kita ini harus memperhatikan janda-janda. Lah kalau saya putus dia, siapa yang mau kasih makan dia? Saya bilang, Preto suamimu, mana dia? Makanya Bu, bagaimana itu? Dia bilang, Alkitab bilang ibadah yang sejati itu memperhatikan janda-janda tua, bukan janda-janda muda. Karena janda muda masih bisa kawin lagi. Ya, kalau kamu perhatikannya janda muda, itu bukan ibadah, itu nafsu. Ada yang aneh ya, tapi dia bilang ada ayatnya, katanya Tuhan Yesus suruh memperhatikan janda-janda. Ya Bapak-bapak, hati-hati. Lalu ketika Boas itu mengetahui bahwa itu Rut ya, dan memang dia harus menjadi penebus. Dan apa yang terjadi, singkat cerita saudara udah tahu, akhirnya Boas melamar Rut dan mereka menikah. Tapi akhir dari kisah ini Bapak Ibu, ternyata kita melihat apa yang Tuhan gariskan itu luar biasa. Ketika Rut menikah dengan Boas ya, lalu mereka memperoleh anak ya. Anak mereka itu ya namanya Obed. Siapa Obed itu? Obed itu memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Daud. Dan Rut ternyata adalah nenek moyang dari sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Wow, kita melihat kenapa Rut dipilih Tuhan menjadi nenek moyang bagi lahirnya sang juru selamat. Ya, karena hatinya yang begitu tulus. Kalau kita itu berjalan dalam ketulusan, enggak usah peduli dengan omongan orang. Saya selalu bilang, kenapa sih terlalu pusing sama omongan orang? Capek. Ya, makanya Tuhan kasih kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tampar mulutnya ya. Jadi saudara enggak boleh nampar kalau tanganmu cuma 2. Kalau 3 boleh nampar. Masalahnya cuma 2. Ya udah, tutup aja kuping kanan dan kiri. Ingat loh, Tuhan itu melihat hati. Mau orang bicara apapun di luar sana, Tuhan yang menyelidiki kita kok. Ya, berkat itu Dia yang sediakan. Jalan orang benar semakin hari itu semakin terang benderang. Tapi jalan orang fasik menuju ke lembah kekelaman. Balik lagi, koreksi hatimu hari ini. Apakah ada kemurnian di dalamnya seperti Rut yang mau mengikuti mertuanya sekalipun miskin? Tidak ada apa-apa. Dia tahu, nggak tahu ini Naomi mati di mana. Tapi dia bilang, di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Maka aku akan dihukum Tuhan kalau aku membiarkan engkau pergi dan engkau kelaparan. Wow, ya luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu hari ini kita persoalan yang kita alami tidak seberat yang apa yang dialami Naomi. Ya, tapi semua nilai dan bobot dari persoalan yang kita hadapi itu satu. Tuhan mau membentuk kita. Dan orang-orang yang setia menjalani proses. Tidak enak jadi Rut, enak nggak? Nggak enak. Kalau dia ikut mamanya, mungkin dia enak hidup, mama papanya ada kerjaan. Dia makan toh. Tapi dia ikut Naomi, dia harus pergi ke kebun. Ngapa? Ngambil jelai yang jatuh itu malu loh. Berarti ini orang miskin. Tapi Rut menanggalkan harga dirinya. Rut menanggalkan egonya. Demi hanya untuk menghidupi seorang mertua yang miskin ini. Dia gak berharap untuk dapat apa-apa. Tapi Tuhan tahu memberkati dan melimpahi berkat kepada orang-orang yang tulus hati. Ya udah, mari kita mengarahkan diri aja kepada Tuhan. Ya saya bicara ini bukan karena saya tidak mengalami. Justru karena saya mengalami, makanya saya bisa bicara. Ya proses apa coba? Ya mulai dari difitnah, dihina, dicemooh, semua udah saya alami. Dari awal saya terima Yesus aja, sudah tidak enak. Diusir dari keluarga. Ya belum apa lagi Bapak Ibu. Memang orang itu kalau mau dimuliakan Tuhan harus mengalami sakit. Dan semakin sakit engkau, semakin besar kemuliaannya. Tuhan tidak akan mengambil semua masalahmu. Tuhan tidak akan mengambil semua persoalanmu. Karena itu Dia tahu akan menjerumuskan dan mencelakakanmu. Ya, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah? Karena Dia tahu masalah itu yang akan menguatkan iman kita. Masalah itu akan membuat kita menjadi pemenang di kehidupan ini.
Justru kalau Bapak Ibu nggak ada masalah, saya doakan biar ada masalah. Amin. Iya, tapi jangan cari-cari masalah. Ya, kita hidup lurus saja, ada masalah puji Tuhan. Nggak ada masalah nggak usah dicari. Ya justru kalau nggak ada masalah itu bahaya loh. Ya, kalau sudah tidak ada masalah itu berbahaya. Saya mengucap syukur hari ini melihat bagaimana perkenanan Tuhan, ya bagaimana ya janji-janji Tuhan itu digenapi, tapi jalannya itu tidak mudah. Orang-orang yang cuma melihat Debbie Basir sekarang, siapa itu Debbie Basir? Tiba-tiba muncul di YouTube, viral, pret. Ya, kamu tidak melihat ketika kita berproses, berakar ke dalam, itu sakit. Rasanya, aduh ya, mau tinggalin Tuhan. Tapi saya bilang enggak Tuhan, apapun yang terjadi, aku sudah merasa Tuhan mengubahkan hidupku. Ya, saya banyak disakiti bukan orang-orang biasa, pendeta-pendeta. Makanya saya kalau melihat pendeta rasanya mau pindah Islam lagi. Tapi untuk saya lihat Yesus, saya lihat Yesus. Ya, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melawan. Ya, dan hari-hari ini apa yang kita nikmati? Buah. Ya, puji Tuhan, lihat pelayanan kami. Ya, hari-hari ini banyak membantu gereja-gereja di pedesaan. Ya, bulan Juli ini Pak, pembangunan sekolah Alkitab misi saya di Semarang selesai. Ya, dan bulan Agustus rencana kami akan segera mulai. Ya, saya tidak pernah cari dana kan? Nggak pernah edarkan proposal kan? Sebab kenapa? Kita punya Tuhan yang hidup. Allah yang dahsyat. Kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, semuanya Tuhan kok yang akan siapin. Ya, kita diberkati untuk satu tujuan, supaya hidup kita menjadi berkat. Siapa yang sangka Rut, perempuan Moab yang bahkan tidak percaya pada Allah Israel, kemudian diselamatkan Tuhan. Berarti memang Naomi dan keluarganya pindah ke Moab itu cuma untuk satu tujuan. Karena Tuhan itu mau pilih Rut. Diketemukan dengan Boaz. Jadi percayalah, dalam hidup ini itu semua ada rencana Tuhan. Saya itu pikir-pikir, berarti ya itu Naomi itu pergi ke Moab itu hanya untuk mempertemukan dia dengan Rut ya Tuhan itu ya. Lalu akhirnya Rut dibawalah ke Bethlehem dan kembali ketemu dengan ya Boaz. Lalu mereka menikah, melahirkan seorang anak diberi nama Obed. Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Dan kita tahu Yesus berasal dari keturunan Daud. Bapak Ibu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Tadi saya undang Marlon mana tadi ya, para imam musik. Kita sekali lagi mau katakan, satu-satunya yang kami andalkan di hidup kami hanya Tuhan. Dan kali ini saya yakin kita akan nyanyi dengan sikap hati yang berbeda. Karena tidak semudah kita ngomong. Ya, tapi ketika Tuhan turut bekerja, maka ya benar-benar Tuhan jadi andalan kita. Kita akan melihat yang luar biasa. Lagu tadi satu-satunya yang